Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita dapat belajar bersama-sama dalam materi pembelajaran kelas 8, yaitu di bab kedua tentang mukjizat dan kejadian luar biasa. Nah, kalian harus mempelajari ini. Apa itu mukjizat dan apa itu kejadian luar biasa atau disingkat KLB. Oke, sebentar saja kita di sini akan belajar bersama dengan Ustadz Muhyiddin SPDI. Mudah-mudahan ilmu yang kita akan pelajari pada hari ini bermanfaat baik itu di dunia maupun di akhirat. Oke, Ustadz harapkan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Jangan di skip. Ikuti pembelajaran ini bertahap. Bismillahirrahmanirrahim. Materinya mukjizat dan kejadian luar biasa. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu arti mukjizat. Nah, mungkin anak-anak sudah mulai menebak, oh mukjizat itu ini Ustadz, mukjizat ini Ustadz. Nah, coba kita bahas secara pengertiannya dulu. Kalau secara pengertian menurut bahasa apa? Mungkin bahasa Banjar, yaitu bahasa Indonesia. Secara bahasa, mukjizat itu artinya menjadikan lemah atau jadi tidak mampu, karena diambil dari bahasa Arab ajaza jizu, artinya lemah. Secara istilah, mukjizat itu artinya segala yang luar biasa yang diperlihatkan Allah atas Nabi dan Rasulnya dengan cara yang tidak dapat ditiru manusia sebagai tantangan terhadap orang-orang yang ingkar. Nah, jadi dahulu pada saat zaman Nabi dan Rasul banyak orang yang menentang atau ingkar kepada Nabi Islam, kepada Nabi, yaitu pada saat Nabi membawa agama Islam. Nah, dengan adanya mukjizat orang-orang itu percaya. Itu secara istilah lah. Kita lanjut. Ciri mukjizat. Nah, mukjizat itu ada cirinya. Apa itu cirinya? Nah, kita akan pelajari di sini. Kejadian luar biasa. Yang kedua, diperlihatkan Allah lewat Nabi dan Rasul. Yang ketiga, tidak dapat ditiru. Nah, jadi orang awam seperti kita manusia tidak bisa meniru dengan mukjizat. Kalau misalnya manusia mengaku, aku dapat mukjizat dari Allah. Nah, tidak mungkin. Berarti dia berdusta. Yang keempat, berupa tantangan terhadap umat yang ingkar. Nah, jadi umat yang ingkar itu diberikan Nabi sebuah mukjizat yang disampaikan kepada orang-orang yang ingkar tadi supaya mereka percaya. Terus dalil Rasul dibekali mukjizat. Nah, jadi ada dalilnya Rasul itu memang diberikan oleh Allah mukjizat. Nah, ini ayatnya mungkin tidak terbaca lah. Mungkin aplikasinya atau apa. Laqad arsalna rusulan bil bayyinat, yang artinya sungguh Allah telah mengutus rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti kenabian. Nah, bukti-bukti kenabiannya itu mukjizat. Nah, itu surah Al-Hadid ayat 25. Pian bisa cek di Al-Qur'an pian masing-masing. Terus di sini ada mukjizat terbagi dua. Apa-apa itu? Nah, coba pian tebak mukjizat apa? Kalau di dalam buku pian itu adalah tentang mukjizat terbagi dua. Nah, ada kan? Halaman 16 itu ada macam-macam mukjizat. Nah, di sini sudah Ustadz simpulkan. Mukjizat itu ada dua.
Yang pertama mukjizat hissiyah atau kauniyah, sama lah. Pian kalau di buku mukjizat hissiyah atau kauniyah itu sama aja. Yang kedua mukjizat maknawiyah atau akliyah. Nah itu sama. Ngerti? Nah kalau ada pertanyaan, sebutkan pembagian mukjizat. Nah dua, hissiyah atau kauniyah, maknawiyah atau akliyah. Nah kita next lagi. Penjelasan mukjizat hissiyah kauniyah itu apa Ustaz? Mukjizat maknawiyah akliyah itu apa Ustaz? Nah coba kita pahami di sini. Yang pertama, hissiyah atau kauniyah dapat dirasakan oleh panca indera. Kalau maknawiyah dan akliyah tidak dapat dirasakan oleh panca indera, hanya dapat dipahami oleh pemikiran yang jernih. Nah, terus yang kedua, hissiyah dan kauniyah hanya saat kejadian saat itu saja atau tidak abadi. Kalau maknawiyah bersifat kekal. Contohnya seperti apa Ustaz? Nah, coba pian tebak. Contohnya yang hissiyah atau kauniyah kayak apa? Kalau maknawiyah akliyah kayak apa? Kalaunya secara bahasa ini, hissiyah kauniyah ini kalaunya kita lihat di cirinya, ini kita dapat melihat pada saat kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, pada saat beliau berhadapan dengan kaum kafir Quraisy, nah beliau melemparkan tongkat sehingga jadi ular. Nah, itu masuk yang hissiyah kauniyah. Kalau maknawiyah ini lebih ke pada Nabi Muhammad SAW, yaitu mukjizat beliau yang terbesar adalah Al-Quran yang sekarang dapat kita pelajari. Selanjutnya kita next. Nah, ada lagi kejadian luar biasa lainnya. Nah ini, tadi kan mukjizat khusus untuk Nabi dan Rasul. Nah, kalau yang ini adalah termasuk kejadian luar biasa. Yang pertama, karamah. Yang kedua, ma'unah. Yang ketiga, irhasi. Nah, karamah ini adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada hambanya yang soleh dan taat atau wali. Nah, jurang wali nih. Nah, wali itu dapat karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau karamah ini banyak terjadi di zaman sekarang, kita pun ada. Asal yang bisa menemui itu biasanya orangnya tuh wali juga. Kayaknya ada wali itu dia tahu bahwa dia wali dan orang pun tahu bahwa dia wali. Ada juga wali itu sidin tahu, sidin wali, tapi orang gak ada tahu. Ada juga orang yang tahu tapi sidin gak ada tahu. Ada juga sama-sama gak ada tahu. Nah, jadi hati-hatilah kita kalau menemukan seorang wali ini. Banyak cerita-cerita para ulama itu tentang wali-wali. Contohnya aja lah. Ustaz contohkan. Ada seorang wali Allah Ta'ala yang keturunan Datu Kalampayan. Nah, beliau pada saat itu mau menyeberang sungai, tapi tidak ada perahu atau jukung ada. Nah, beliau menggunakan tanggui. Tahu tanggui pian yang ganal, itu yang biasanya dipakai penutup kepala orang ke sawah atau ke perumahan. Nah, itu dia sidin ke banyu. Nah, naik sana sidin. Kalaunya menurut akal kita kan mungkin tanggui atau topi yang besar itu kau dibuati orang. Nah, tapi itu adalah karamah wali Allah Ta'ala, itu masih keturunan Datu Kalampayan. Cicit sidin kah? Yang kedua, ma'unah. Nah, ma'unah ini adalah kejadian luar biasa yang diberikan sebagai pertolongan Allah kepada hambanya yang mengalami kesulitan atau musibah. Ada orang yang diselamatkan Allah dari tsunami. Nah, ma'unah ini adalah pertolongan dari Allah. Ini manusia awam bisa mendapatkan ma'unah ini. Ini contohnya misalnya kita hendak pergian, sekalinya kita nih hendak ditabrak orang, parah benar, sekalinya entah kenapa ada kejadian yang luar biasa, Allah menyelamatkan kita. Nah, itu adalah ma'unah. Nah, pian pernah ya mengalami ma'unah? Kalau pernah mengalami ma'unah apa, misalnya pian share lah atau komen di bawah. Terus
irhasi. Nah, irhasi ini adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada calon Rasul sewaktu kecil Nabi Muhammad dibelah dadanya. Nah, itu contohnya. Ada lagi irhas yang lain, pada saat Rasulullah berjalan berdagang, beliau selalu dilindungi oleh awan. Nah, awan itu melindungi supaya Rasul jangan kepanasan. Nah, itu adalah irhas atau kejadian luar biasa. Nah, di sini contoh-contohnya lah mukjizat hissiyah. Nah, ini ada pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak merasakan panas ketika dibakar api. Nah, ini ada peguran Ustadz Bahari amalan supaya kita misalnya kita sakit panas atau ariap dingin. Nah, itu bagus dibacakan ayat ini. Qulna ya naru kuni baradan wa salaman ala Ibrahim. Tapi di hati harus yakin. Nah, harus yakin Allah yang menyembuhkan. Nah, mudah-mudahan panasnya turun. Terus selanjutnya, nah ini mukjizat Nabi Musa ini termasuk juga khisyah. Nah tadi Ustaz jelaskan, tongkat beliau bisa berubah menjadi ular, terus tongkat beliau bisa membelah dan menyatukan lautan pada zaman Fir'aun ini kan, sehingga menjadi laut merah sekarang. Nah itu pian cek surah Toha ayat 20. Terus mukjizat Nabi Isa ini termasuk juga khisyah, menyembuhkan kusta atau lepra, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, membuat burung hidup dari tanah liat, mengetahui apa yang telah dimakan dan apa yang telah disembunyikan orang dalam rumahnya. Nah, cek pen Quran surah Al Imran ayat 20 itu ada kisah Nabi Isa alaihissalam. Itu termasuk mukjizat khisyah tadi. Terus, nah ini yang Ustaz jelaskan tadi, yang maksud akliyah dan khisyah. Nah, mukjizat Nabi Muhammad. Yang pertama khisyah membelah bulan. Terus dari sebelah tangan memancar air untuk minum. Dapat memerah susu dari kambing yang sudah tua dan kurus. Terus 4 Isra dan Mi'raj. Terus yang kelima berupa sabda atau ramalan akan hancurnya negeri Romawi. Nah, yang akliyah yang masuk yang Ustaz jelaskan adalah keterjagaan Al-Quran sepanjang masa dan tak ada yang bisa menandinginya dari segi isi maupun sastranya. Nah, cek surah Quran Al-Isra ayat 88. Nah, ada persamaannya mukjizat dan kejadian luar biasa ini. Apa persamaannya? Yang pertama, sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sama-sama kejadian luar biasa ini yang sulit diterima oleh akal. Akal manusia mungkin tidak menerima, tapi itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sama-sama diberikan sebagai pertolongan mengatasi problem atau kesulitan hamba-hambanya. Kita mengaku lemah. Kita tidak ada kekuatan. Kita hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bedanya. Nah, perbedaannya pian harus bisa membedakan juga antara mukjizat dan kejadian luar biasa supaya jangan sampai kita melihat orang sedikit, oh itu mukjizat, bukanlah. Kalau mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi dan rasul, terus sebagai bukti kenabian atau kerasulan. Nah, kalau kejadian luar biasa ini bisa diterima oleh wali Allah Ta'ala. Wadah kita ini banyak benar para wali-wali Allah Ta'ala. Nah, bagus kita menziarahi, terus mengikuti bagaimana perjalanan atau sirah atau manakib beliau. Nah itu bagus. Nah, almarhum Abah Guru Sukumpul, nah itu luar biasa kewalian sidin. Ma'unah ini hambanya yang dikehendaki. Artinya yang sudah Allah pilih menjadi hamba yang diberikan oleh Allah Ma'unah. Terus irhas ini kepada para calon nabi dan rasul. Nah, kalau tidak irhas jangan sampai mengaku nabi, karena di zaman kita ini tidak ada lagi nabi. Kalaunya ada itu al-kadzab, pasti dusta. Yang selanjutnya karamah, ma'unah dan irhas sebagai bantuan perlindungan atau menolong mereka dari bahaya. Nah, itu bedanya. Nah, hikmahnya, ada hikmahnya anaklah. Hikmah adanya kejadian luar biasa ini yang pertama, membuat kita makin yakin pada pertolongan Allah. Jadi harus yakin. Nah, ilmu yakin nih kita yang biasanya kada kawa, karena ini harus dilatih. Ini bujurkah kada, kabujurkah kada. Nah, itu artinya kada yakin. Harus yakin, jangan ragu. Yang kedua, hikmahnya membuat kita makin ikhlas menjalankan perintahnya. Nah, jadi jalani aja semua perintah Allah yang baik, jangan sampai ragu, yakin aja lah. Asal itu baik, jalankan.
Terus yang ketiga, membuat kita tidak mudah putus asa. Nah, jangan sampai mudah putus asa karena di sana ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, lebih tenang menjalani hidup karena kita selalu jaga dan dilindungi oleh Allah. Nah, pasti kalau orang yang memang bersyariat kepada Allah, jangan sampai menyalahi, hidupnya lebih tenang karena dia tahu pasti diberikan oleh Allah taala pertolongan, lebih tenang menjalani hidup. Yang kelima, membuat kita makin takjub dan tunduk pada kebesarannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam pasti kalau mendengar pertolongan Allah itu luar biasa, Pian. Karena kalau kita mengalami kejadian tersebut, nah itu luar biasa. Alhamdulillah, subhanallah, nah berzikir macam-macam. Karena kita diberikan oleh Allah suatu kejadian yang luar biasa. Nah, mungkin sampai di sini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.